Hai, halo semuanya, apa kabar? Gue berharap kalian yang menonton video ini baik-baik aja, selalu sehat, selalu bahagia, selalu didekatkan dengan orang-orang yang kalian sayang. Jujur, gue nggak tahu ini sebenarnya gue bikin video apa. Gue nggak tahu video ini arahnya bakal kemana. Gue nggak bikin skrip sama sekali. Yang intinya di video ini mungkin gue akan meluapkan beberapa cerita-cerita dari apa yang selama ini terjadi di kehidupan gue. Yang menurut gue udah saatnya kalian tahu daripada nanti semakin mengkhawatirkan dan menimbulkan selalu pertanyaan-pertanyaan. Jadi di video kali ini gue akan menceritakan kisahnya bagaimana gue bisa menjadi seorang anak yatim piatu. Mungkin gue mulai cerita ini dari saat gue masih kecil. Gue terlahir normal, ya normal lah ya. Gue terlahir normal seperti anak-anak pada umumnya. Gue punya ayah dan ibu yang lengkap. Namun dari kecil sampai sekitar SMP, gue diurus sama nenek gue. Mostly ya, kayak kita tinggal serumah sama orang tua, sama papa mama. Cuman biasanya tuh yang ngurusin gue lebih ke nenek gue karena papa mama gue sibuk dengan kerjaan-kerjaannya. Jadi ya bisa dibilang gue tuh anak nenek banget lah. Sampai akhirnya yang didikan-didikan, kedekatan, pokoknya dulu tuh gue bener-bener kayak ya orang tua utama gue tuh nenek, baru ada papa, ada mama. Dan ketika gue udah mulai dewasa, sekitar mulai SMP, gue mulai pubertas, gue mulai mencari jati diri, nenek gue diambil oleh Maha Kuasa. Awalnya tuh nenek gue emang udah sempet sakit-sakitan beberapa tahun sebelumnya. Ya masih pengobatan, masuk rumah sakit, dirawat, pulang. Yang untungnya juga gue udah lumayan dewasa dan gue udah mulai bisa lah hidup sendiri gitu. Buat masak, buat makan. Gue nggak terlalu ngerepotin kayak gue pas masih kecil lagi lah. Nah ketika nenek gue mulai sakit-sakitan, gue udah gimana ya? Kayak mungkin ini yang sampai sekarang gue juga nggak bisa jelasin itu. Itu tuh semacam feeling yang gue nggak bisa bilang gue indigo juga, cuman gue kayak punya firasat atau perasaan yang buruk yang dari beberapa bulan sebelumnya, dari beberapa minggu sebelumnya, dan ya bener aja akhirnya nenek gue pergi meninggalkan kita semua. Di situ bener-bener gue merasakan perpisahan yang sesungguhnya, dimana kalian nggak bisa bertemu lagi dengan orang itu, mau kalian sekangen apapun, mau kalian I don't know, kayak mau kalian sebagaimanapun kalian berusaha, kalian udah gak bakal bisa ketemu. Yang kalian bisa lakuin cuman menerima apa yang sudah terjadi. Ada pertemuan, ada perpisahan. Sampai akhirnya gue ya tanpa nenek gue udah mulai mandiri juga. Gue berangkat sekolah sendiri, pulang sekolah sendiri, gue makan sendiri, gue ya bisa dibilang mandiri lah dalam ngurus ini itu. Tapi ya gue juga punya orang tua. Nah mungkin setelah nenek gue meninggal, itulah mulai dimana gue mulai dekat lagi sama orang tua gue, sama papa mama. Nah terutama sama papa. Nah sekarang kita lanjut aja ke kisah singkat gimana gue kehilangan bokap gue. Aduh, kenapa sih harus sekarang banget? Iya pak, ntar ya. Iya. Sini bisa nggak pak? Kuncinya jauh. Maaf ya. Ya, makasih ya. Kisah ini berada pada sekitar 3 tahun yang lalu, pada tahun 2017 di bulan April, Maret, Mei gitu. Memang keluarga gue ini ya sebenarnya bukan keluarga yang berkecukupan juga, yang sederhana. Cuman pada saat momen-momen itu banyak banget masalah yang
hadapi keluarga gue, terutama masalah ekonomi. Kantor di mana tempat bokap gue bekerja itu benar-benar lagi jungkil balik banget, hingga akhirnya bokap gue harus mencari banyak kerjaan sampingan ataupun usaha-usaha sampingan untuk menghidupi kami semua. Dan waktu itu saking parahnya sampai rumah gue, di mana gue tinggal dari gue kecil, harus dijual. Saat kondisi-kondisi itu sebenarnya ya namanya orang tua pasti adalah penyakit yang dia punya, cuman saat itu bukan sesuatu yang harus dibawa ke rumah sakit atau harus perawatan yang sangat ketat gitu. Cuman saat itu yang terjadi adalah gue sering banget berantem sama keluarga gue, terlebih ayah gue, karena faktor ekonomi keluarga kita yang makin hari makin memburuk. Kondisinya saat itu gue udah nyerah banget, dalam arti buat kuliah gue udah nyerah, kayak kalau emang udah nggak ada, Tony udah ikhlas nggak lanjut kuliah. Kalau kalian tahu dulu tuh gue segala cara ya gue usahain buat jalan hidup, kayak gue pernah bagiin brosur di mall, gue pernah jadi pelayan restoran, gue freelance sana sini, terima editan nggak jelas juga, gue nggak ngerti gue kerja apa sebenarnya. Yang jelas kayak segala cara gitu ya, mau jadi tukang foto, mau jadi model tugas teman-teman kampus, pokoknya asalkan ada duitnya dulu gue ambil dah. Even dulu tuh endorse krim pelangsing yang gue tahu itu kayak nggak masuk akal, cuman gue bener-bener butuh duit ya mau gimana lagi, tetap gue ambil. Cuman kayak berapa minggu gue harus hapus. Hidup gue sempat sesusah itu sampai gue jadinya sering banget berantem sama bokap, salahin ini salahin itu, gue juga nyalahin diri gue sendiri. Pokoknya gue nggak jelas banget dah saat itu sebenarnya. Dan mungkin bokap gue juga kondisinya stres, banyak pikiran, nggak bisa terima kenyataan karena keluarga kita tuh ditipu sama banyak oknum, miliaran kita ditipu sampai ya gimana lagi ya. Dan di situ akhirnya mungkin karena stres ya, bokap gue mulai sakit-sakitannya makin parah. Waktu itu gue kondisinya masih kuliah, jadi pokoknya saat itu gue udah mulai bayar kuliah sendiri, kehidupan gue udah mulai bener-bener gue nggak minta jajan lagi. Untungnya tuh lagi zaman-zaman UAS. Kalau zaman UAS itu kan kuliah tuh ya paling datang buat kumpul tugas. Kan gue jurusannya DKV, jadi kayak ujiannya tuh nggak beneran ujian tapi kerjaan di rumah terus kumpul tugas. Terus bisa juga yang kayak ujian beneran tertulis di sana, cuman kayak ya pasti kan namanya ujian kan ya sejam 2 jam pulang gitu. Nah jadi pas banget bokap gue juga lagi sakit, jadi gue lebih sering di rumah ngerawat bokap gue, rawat jalan, minum obat, bawa ke dokter. Gue saat itu belum ada feeling kemana-mana karena jujur banget perasaan gue tuh udah campur aduk. Kayak gue cuma mikir udah lakuin yang terbaik, apapun yang terjadi di hidup gue, entah apapun itu ya udahlah gue udah siap. Sampai kondisinya tuh makin parah, bokap gue udah mulai ngomong-ngomong gak jelas. Kayak pulang dari berobat ke dokter, bokap gue udah ngomong kayak, Tony, asuransi papi kalau dicairin sekian-sekian loh. Papi punya tanah di sini loh. Yang gue kayak, apaan sih? Ya. Dari situ sih sebenarnya gue udah mulai feeling gue akan berpisah, yang mulai muncul lagi gitu. Yang feeling itulah yang gue juga susah jelasin, cuman gue selalu berusaha melawan feeling itu gitu. Kayak enggak lah, ini bokap gue sakit-sakit biasa, ntar juga sembuh gitu kan. Ntar ya udahlah kita buka toko warung Indomie kayak apa kayak gitu, kita usaha bareng gitu. Udahlah gue jalanin aja gitu. Yang penting sekarang bokap gue sembuh dulu gitu. Pesan berobat ya udahlah kita minjem sana minjem sini. Sampai akhirnya makin hari tuh makin aneh. Kayak bokap gue sering nangis. Paling gue inget sampai sekarang tuh tiba-tiba kayak bokap gue lagi tidur kan di kasur gue, dia nemenin di sampingnya sambil ngasih makan, nyiapin minum gitu-gitu. Tiba-tiba dia nangis. Dia bilang,
Tony, maafin papi ya. Papi belum bisa ngasih Tony apa-apa. Ya, pas dengerin gue juga nangis lah. Gue bilang kayak, apa sih Pi? Tadi juga gak bisa ngasih apa-apa ke papi. Tadi juga belum jadi anak yang bener. Jujur, saat bokap gue sakit, bener-bener gue ngerasa gue kayak baru sadar selama ini gue deketnya tuh sama bokap. Kayak peran ayah tuh ternyata penting banget, banyak banget yang dia urusin, banyak banget yang dia pikirin, yang dia tanggung jawab. Ayah tuh besar banget. Selama ini gue pikir gue deketnya tuh sama nyokap, karena nyokap kan figur yang selalu ada, yang ramah-ramah aja gitu kan. Tapi ternyata meskipun gue sering berantem, sering gak jelas sama bokap, ternyata bokap tuh perannya penting banget di hidup gue. Sampai akhirnya kondisinya makin buruk, mau gak mau harus rawat inap. Dia masukin rawat inap, untungnya ada asuransi, meskipun ya bukan asuransi yang besar banget ya, bisa lah buat ngebantu pengobatan di rumah sakit. Gue bawalah ke rumah sakit yang bokap gue pilih. Gue bawa ke sana, langsung ditanganin dengan cek sana sini, CT scan, apa sih gue nggak ngerti sih, toraks, radiologi, EKG, ronsen, USG, pokoknya udah deh semuanya dicek ada sakit apa gitu. Jujur pas rawat inap, pas rawat jalan tuh penyakitnya sebenarnya masih abu-abu lah, kayak ada yang bilang lambung, ada yang bilang TBC, ya cuman kayak bingung juga kan gimana, kita ikutin dokter aja rawat jalan, terus tapi nggak ada kondisi yang membaik. Akhirnya gue bawa rawat inap, akhirnya dicek lah, emang rumah sakitnya ini beda dari rumah sakit rawat jalan gitu, karena mungkin ya rumah sakit yang rawat jalan selama ini tuh nggak sekompeten itu gitu, sebesar-besarnya rumah sakit itu. Akhirnya gue bawa ke rumah sakit tersebut di sekitar Serpong lah ya. Sorry banget gue nggak bisa nyebutin nama rumah sakit atau nama dokter atau apapun, karena ya itu confidential banget. Paling kayak nama penyakit-penyakit itu juga kasar-kasar aja karena itu confidential banget ya. Nah, selanjutnya dirawat lah di rumah sakit itu. Gue masih ujian, pulang ke rumah sakit. Gue nggak pernah pulang ke rumah. Gue paling pulang ke rumah tuh ambil baju, terus gue temenin lagi bokap gue. Adik gue kan juga masih sekolah, nyokap gue juga buka toko, jadi mereka berhalangan banget untuk nemenin bokap gue. Jadi ya mau siapa lagi kalau bukan gue yang nemenin. Gue jagain, gue ajak ngobrol, makan gue suapin, mau mandi mau apa, kan lebih enak juga kan kalau gue yang ngurus gitu, dibanding adik gue yang cewek ataupun nyokap gue ataupun sama suster gitu. Jadi gue temenin. Ya waktu itu nggak ada covid kayak sekarang ya, boleh lah jenguk-jengukan. Banyak banget yang datang, yang jenguk dari kerabat kantor, kerabat SMA, saudara, semua datang. Cuman gue tuh makin ngerasa aneh karena bokap gue tiap ada yang jenguk selalu bilangnya, seneng loh sekarang Tony udah gede, udah punya YouTube, udah bisa nyari duit, buat dia makan bisa lah, buat jaga adiknya, buat kuliah, kayak Tony udah mandiri gini-gini, kayak selalu ngebangga-banggain gue. Itu yang gue baru tahu gitu. Kayak selama ini gue mikir bokap gue tuh yang kaku, tapi kayak gue baru tahu gitu, ternyata kalau ketemu saudara, ketemu temennya, itu pasti ngebanggain anaknya. Dan yang bikin gue aneh, kayak gue makin ngerasa feeling itu, kayak bokap gue
udah ikhlas gitu mungkin untuk pergi ke tempat yang lebih indah karena gue udah cukup mandiri. Akhirnya dirawat sekitar beberapa hari di sana. Setiap ada visit dokter dan gue juga selalu minta konsultasi sama dokternya. Gue jujur hampir semingguan gue nggak ngerti nih ya konklusinya tuh apa. Kayak segala cara tuh udah dicoba, kayak segala pengobatan, tindakan semua tuh udah dicoba, obat ini obat itu, dan tagihan juga makin banyak pokoknya. Cuman nggak ada kondisi yang semakin membaik gitu, nggak ada kemajuan gitu. Dan saat itu bokap gue udah kesulitan bernapas, udah sesak napas banget, udah mulai kehilangan kesadaran, udah juga susah buat makan, susah buat segala macem. Akhirnya gue dihadapkan keputusan untuk menandatangani apakah bokap gue ini mau dimasukin ICU. Jujur saat itu gue masih polos banget, gue nggak gitu ngerti juga. Gue cuma mikir apa yang terbaik buat bokap gue, ya udah kita lakuin dok. Akhirnya masuklah ke ICU. Ternyata ICU itu adalah ruang dimana ya intensive care unit, dimana segalanya itu mostly dibantu dengan alat. Yang itu yang gue baru ngeh gitu, kayak ternyata udah separah itu. Sampai buat makan, buat napas, buat ICU itu kan sekeluar gimana ya, yang boleh datang tuh cuman di waktu tertentu. Kayak satu hari tuh cuman, seinget gue waktu itu cuman kayak jam 6 sampai jam 7 gitu jam ke ICU-nya. Nah di situ pas gue datang tuh gue lihat udah bener-bener alat semua, badannya udah, matanya pun nggak buka gitu, kayak nggak sadar. Terus dokter visit, gue tanya lagi, dok ini gimana dok, kita harus gimana? Cuman ya dokter jelasin kayak penyakitnya ini, infeksi paru, ada virus ini, kita harus lakuin ini. Yang gue tuh kesel gitu, udahlah dok, ini chance buat at least keluar dari ICU deh. Gak usah sembuh deh dok, berapa? Waktu itu dokternya cuma bilang kita harus banyak-banyak berdoa. Yang gue petik waktu itu dokter bilang, sekali lagi deh saya dokter, semua bergantung sama yang di atas. Udah sih, ya di situ gue udah ngerti semuanya. Kayak setelah itu jujur gue lemes banget, yang buat berdiri itu geter. Gue ngabarin nyokap sama ade di rumah. Terus ya gue nggak tahu sih mereka gimana ya kondisi saat itu. Cuman gue aja saat itu dengernya ya gue udah feeling lah, ya udah nikmatin aja waktu yang tersisa. Gue inget banget malamnya gue jemput adik sama nyokap gue ke rumah buat jenguk bokap ke ICU. Terus jenguk di ICU, gue nggak tahu ya nyokap gue, mungkin dia melawan perasaannya juga, dia benar-benar tegar banget. Adik gue juga. Terus kita jenguk, kita doa, kita pulang. Terus gue jaga lagi kan, nemenin. Meskipun masuk ICU, gue tetap ada di ruang tunggunya, ruang tunggu ICU. Setiap hari nginep bareng keluarga-keluarga yang lain. Karena kan pasti ada tindakan, ada apa, perlu harus gue tanda tangan, gue lihat. Jadi harus standby terus kan di situ. Sampai nyokap gue udah pulang sekitar jam 7-an, jam 10-an dokter manggil. Tuh kondisi gue kan sendiri ya. Nyokap ade udah di rumah. Gue dipanggil, katanya saturasinya sama BPM ya. Pokoknya udah rendah banget dah, gue lupa kisaran berapa. Dan kita harus ambil keputusan. Harus ketika udah kondisi itu, kita nggak tahu apakah ya bisa kapan aja napasnya tiba-tiba hilang, tiba-tiba berhenti. Dokternya minta izin ke gua kalau emang suatu saat nafasnya berhenti, ya detak jantung yang berhenti, kita harus pakai alat yang memompa balik dan juga pompa manual. Terus kalau nggak bisa pakai yang setrum-setruman itu ya, gua nggak ngerti namanya. Dan itu perlu persetujuan dari keluarga. Ya gue setuju banget lah. Selama bokap gue bisa bernapas ya harus diusahain. Gue mikirnya gitu.
Terus akhirnya ya gue udah feeling juga sih pasti malam itu. Terus gue panggil keluarga yang mau datang, adik gue, nyokap gue pesenin Grab, pokoknya semua datang, jangan sampai mereka nyesel. Gue panggil, semua udah datang, semua udah di ICU, gue, adik gue sama gue, ada om gue juga di luar, sempat hilang detak jantungnya, dipacu, dipompa. Kalau pompa manual itu ada resiko tusuknya bisa hancur ya, karena udah diusahain, muncul bentar, hilang lagi, pakai listrik. Gue bener-bener udah doa, gue udah... Terus jujur, dari jenguk sehari sebelumnya di ICU tuh gue udah bilang, kayak, Pi, Tony udah gede, Tony udah ikhlas, Tony udah siap, segala urusan papi yang masih belum kelar, utang-utang, Dea, Mami, papi tenang, Tony siap ambil alih. Siangnya tuh sebenarnya gue bilang gitu, karena ya gue yakin sih meskipun dia pakai alat nggak sadar, tapi gue yakin dia bisa denger. Dan bener aja malamnya kejadian kayak gini. Sampai akhirnya dokternya bilang gitu, setelah berkali-kali dicoba-coba, dipaksa, dokternya bilang ya sebenarnya kita nggak tahu Bu, ini kan kita berusaha secara ilmiah, secara gimana ya jelasinnya, kayak intinya kita berusaha, cuman nafas kehidupan itu kan dari yang di atas. Kita juga nggak tahu apakah jiwanya memang masih ada atau gimana. Ini udah saatnya bapak, adik, ini udah saatnya ibu, adik-adik untuk mengikhlaskan. Terus ya udah, saat dokternya bilang itu, ya udah, saya udah ikhlas kok Dok. Ya udah, akhirnya dokternya bilang nanti kita lepas tangan, ya kita harus merelakan. Ya akhirnya bokap gue pergi dengan tenang ke atas. Tenang Bang. Yang gue juga anehnya gue ngerasa tenang, gue nggak nangis lagi, gue udah kayak bokap gue udah sembuh. Nangisnya tuh udah nggak ada lagi, air mata udah nggak ada, cuma ada rasa tenang. Pokoknya pas dokter udah bilang tanggal sekian, jam sekian, Bapak Hendra Sunandar telah meninggalkan bla bla bla, pokoknya gue jujur nggak tahu apa yang gue rasain saat itu, cuman gue udah nggak bisa nangis, gue udah nggak bisa sedih, gue lebih kayak tenang. Gue tenang, bokap gue nggak sakit-sakitan lagi, dia nggak tersiksa lagi. Nyokap gue juga ya terpukul pasti, cuman kita bertiga udah nggak nangis, kita udah yakin itu yang terbaik buat papa. Akhirnya ya kehidupan berlanjut lah. Gue ngurusin banyak tetek bengek ya, surat ini, surat kematian, akta kematian. Gila deh gue ngurusin begituan gitu kan. Soalnya siapa lagi kan, nyokap gue kan harus buka toko juga kan buat bantu-bantu. Gue cari duit juga, gue kerja sana sini. Di saat itu gue mikirnya gue udah ngelewatin tantangan yang berat banget, yang gue pikir itu jadi batu loncatan gue untuk berkembang lebih tinggi dari pelajaran itu. Gue mau buktiin juga ke bokap gue bisa tanggung jawab keluarga ini. Gue bikin konten terus, gue kuliah juga lancar, gue magang di Apple, gue selalu lakuin yang terbaik supaya ayah gue bangga di sana. Ya itulah kisah gue ditinggal ayah gue. Sekarang masuk ke kisah gue ditinggal nyokap. Dari bokap meninggal, bisa dibilang gue tuh sebenarnya nggak terlalu deket ternyata sama nyokap. Gue nggak gitu tahu banyak. Even ulang tahun pun gue kadang lupa. Cuman semenjak nggak ada bokap, ya siapa lagi orang tua gue. Ya dari situlah kita makin deket, makin tahu satu sama lain. Pasti jadi berantem juga kan, namanya pertengkaran kan bikin kita makin deket ya. Sedih bareng, seneng bareng, susah bareng kita jalanin. Sama adik gue juga gitu kan. Singkat cerita, nyokap gue ini orang yang sangat pekerja keras. Dari dulu ya, dari gue kecil dia selalu kerja sana sini buat bantu ekonomi keluarga kita. Nah cerita ini gue bingung sih mau cerita dari mana. Mungkin mulai dari saat corona ini ya. Saat corona itu kan awalnya belum ada PSBB. Jadi
ya nyokap gue masih buka toko, masih seperti biasa gitu kan, masih buka toko juga buat bantu menjalankan hidup juga. Meskipun gue juga punya penghasilan, cuman masih banyak tanggungan-tanggungan yang harus dibayar gitu kan. Sekarang juga gue kan udah nggak punya rumah, jadi ya ngontrak juga, bayar kontrakan, bayar adik sekolah, ya kan, tagihan-tagihan lainnya, kebutuhan-kebutuhan lainnya. Meskipun gue bisa dibilang tulang punggungnya, tapi nyokap gue tetap mau kerja, yaitu buka toko. Sampai pas corona ini, nyokap gue kayak rada gak enak badan gitu kan. Gue bilang, nih udahlah, libur dulu gitu, istirahat dulu, lagi corona juga. Takut, ya amit-amit lah, jangan sampai gitu kan. Atau nih nanti cari deh dari mana buat kita hidup gitu. Gue udah lihat dia gak enak badan, mulai kelihatan deh kalau orang sakit ya, udah gak mood. Dari situ gue langsung punya feeling yang gue bilang dari tadi di awal itu. Cuman ya masa sih gue ditinggal lagi. Gue ditinggal bokap gue ya belum lama, masa nyokap gue harus pergi juga. Gue masih kayak gak mungkin. Jadi gue maksa nyokap gue supaya gak buka toko. Cuman gimana ya, orangnya tuh sepekerja keras itu, keras kepala, masih buka gitu kan, sampai sakit banget lah waktu itu. Terus nggak bisa pulang dari tokonya, gue jemput, kita bawa ke dokter, ke klinik, kita berobat jalan. Waktu itu cuman dibilang sakit mah. Ya udahlah, gue juga jadi rada tenang sih kan, ya cuman sakit mah gitu, mau sakit mah segimana sih. Cuman beberapa hari selanjutnya itu jadi bokap gue gak buka toko. Cuman kok kondisinya gak membaik ya, sakitnya makin parah gitu. Sakit perut yang nyiksa gitu, sampai lemes banget, sampai jambak-jambak rambut. Pokoknya subuh-subuh gue lihat kondisinya gak ada membaik-membaiknya. Tanggal 30 gue bawa ke rumah sakit. Awalnya gue bawa ke rumah sakit yang deket rumah gue dulu. Cuman karena kondisinya sekarang lagi COVID, dia bilang rumah sakitnya ini disterilin, jadi gak ada pasien baru yang bisa masuk. Ya oke lah, gue bawa ke rumah sakit lain lagi, which is rumah sakit yang bokap gue meninggal dulu. Gue bawa ke situ, dimasuk UGD, cek bla 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 segala macem. Harus tes COVID dulu, rapid test. Ya udah dites dan ternyata aman, barulah ke proses penanganan selanjutnya. Akhirnya ditanganilah di rumah sakit itu. Nah, karena penyakit nyokap gue, jadi dibilang kamarnya ini harus kamar yang sendiri. Jadi mau nggak mau kita masuk ke VIP. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita berikan yang terbaik buat nyokap supaya sembuh. Gue jujur udah takut banget sih, karena ya kondisi lagi gini, ya duit dari mana juga sih gitu. Asuransi ada, tapi kan bukan asuransi yang mahal banget apa gimana. Nggak bisa lah cover semuanya. Jadi gue udah ketar-ketir banget. Gue bongkar semua tabungan, gue kalau ada payment yang belum dibalas atau dibayar, gue minta boleh nggak kak dibayar duluan, gue chat-chatin. Dan kebetulan juga gue belum cerita ya, dari gue belum siapa-siapa ya, dari gue subscriber masih 10 ribuan tuh gue udah ngeditin banyak banget YouTuber, kayak teman-teman gue sendiri gitu. Ton, tolong dong editin, dibayar segini mau nggak? Ayo boleh, sampai sekarang pun ya masih gitu beberapa YouTuber itu. Jadi ya gue sambil ngedit tuh, gue jagain nyokap gue mikirin bayarnya gimana ini nomor VIP. Tapi gue satu sisi juga gue harus kasih yang terbaik, nyokap gue harus bisa sembuh gitu. Gue nggak boleh setengah-setengah, karena itu kan tanggung jawab gue sekarang. Nah, udah 4 hari gue ngerasa kondisinya nggak makin membaik juga. Tiap jam disuntik pereda nyeri, gue bener-bener udah bingung banget gitu. Kayak nyokap gue tuh sakitnya kan di perut, udah pakai pereda nyeri, antibiotik, semuanya udah dicek, cuman dia masih ngerasa sakit itu. Simpelnya infeksi lambung lah. Nah, selama di rumah sakit tuh gue selalu jagain, sama adik gue juga gue elusin tangannya. Gue nggak pulang, kayak paling ngambil baju terus balik lagi nginep di sana. Gue elusin tangannya, gue tenangin. Itu dia mulai ya tenang. Sampai akhirnya kondisi makin parah, ya mulai aneh-aneh lah, ngomong aneh-aneh. Nyokap gue bilang, Mami udah pasrah deh, Mami udah pasrah.
Sampai singkat cerita akhirnya nyokap gue pengen dirawat di rumah aja. Cuman ya mana bisa sih dirawat di rumah, sakit separah itu. Akhirnya gue keluar dari rumah sakit itu, gue bawa ke rumah sakit yang lebih baik lagi, yang lebih kompeten lagi. Masih sama, dicek dulu ada COVID apa enggak, terus masuk lagi ke prosesnya, dilihat lagi rekam medis di rumah sakit sebelumnya. Pokoknya kasih deh yang terbaik gitu ya, dengan dokter yang lebih baik gitu, yang spesialis. Pokoknya kayak terkenal banget dah itu dokter gitu, kata saudara-saudara. Nah sedihnya emang saat COVID ini nggak bisa ada jenguk-jenguk. Jadi ya gue cuma bisa jaga gitu. Kalau ada yang mau jenguk pun kayak diem-diem dan masuknya tuh ganti-gantian gitu. Kayak demi kebaikan kita bersama juga sih. Cuman kayak namanya sakit kan, jenguk itu tuh butuh gimana ya? Gimana sih rasanya dijenguk itu kan nggak bisa diwakilkan dengan video call, dengan apapun gitu. Itu sih sedihnya. Sampai akhirnya gue capek banget lah ya, gue udah semingguan gue nggak tidur, gue jagain rumah sakit. Nah akhirnya gue pulang lah, tidur gitu kan semalam. Malam-malam gue pulang, gue mau istirahat, adik gue yang jagain gitu. Gue pikir kan ya anak cewek jagain mamanya gitu kan lebih nyaman lah ya. Jadi gue pagi-pagi gue datang lagi. Pas pagi-pagi gue datang buat ganti shift nih, kan di sana tuh di rumah sakit yang baru ini cuma boleh ada satu penjaga aja. Jadi mau nggak mau tuh gue balik. Nah pas gue dari rumah, gue ke rumah sakit di pagi hari itu, adik gue tuh subuh-subuh tuh udah nelponin gue. Cuman gue gak ngecek HP, dia ngechat, dia bilang, Mami teriak-teriak manggil nama Tony gitu. Cuman ya itu, gue lagi tidur di rumah. Cuman gue masih tidur di rumah, gue capek banget. Gue bangun-bangun, gue cek, langsung gue kejar, gue ke rumah sakit. Gue ke rumah sakit, kondisinya nyokap gue udah nggak ada kesadarannya ya. Kayak nggak bisa bangun. Gimana ya, kayak tidur, lelap. Saking lelapnya, nggak bisa bangun gitu. Dipaksa bangun sama suster sampai buka mata pun, matanya kosong gitu. Kayak di situ gue langsung nangis gitu. Nyokap gue kemana? Ini siapa? Ini apaan gitu. Dan dari situ sih feeling gue udah makin kuat ya. Gue udah ya mungkin ini udah saatnya gue buat ikhlas. Cuman masih banyak juga mungkin dari keluarga yang belum ikhlas, dan adik gue juga. Jadi ya kita lihat lah ya, gue kan pasti akan mengusahakan yang terbaik. Cuman kalau misalnya gue pasrahin saat itu kan pasti kesannya dari keluarga kayak gue anak apaan gitu. Jadi ya udah, ada keluarga yang mau usaha pakai pengobatan alternatif, ada yang mau panggil pendeta, ada yang mau pakai ini pakai itu. Ya masih video call sih, cuman ya gue ikutin. Ada yang mau datang juga, gue ikutin. Sampai akhirnya 3 hari kayak gitu kan. Sebenarnya dokter tuh udah bilang ini kondisinya udah makin memburuk, kita harus ambil keputusan mau ke ICU atau enggak, mau gimana selanjutnya. Ini bisa kapan aja tiba-tiba habis. Harus tanda tangan juga, tanda tangan kalau emang tiba-tiba habis dipacu lagi. Nah cuman gue masih ngulur lah 3 hari. Karena dari keluarga masih banyak mungkin yang belum ikhlas, masih banyak yang masih mau berusaha. Banyak hal lah saat itu yang mereka usahakan. Sampai akhirnya waktu itu tanggal 8 malam harinya kejadian lah ributan gitu. Kayak di keluarga pengen ganti dokter udah gue ganti, terus mau saran ini kayak udah deh, udah nggak jelas deh ributnya. Kayak gue sampai kayak mereka marahin dokternya karena dibilang gak kompeten ini, atau aduh udah nggak jelas deh, kayak salahin ini salahin itu. Sebenarnya siangnya tuh udah sempet udah hilang nih, saturasi udah turun parah nih. Gue sama adik gue udah ikhlas. Cuman masih banyak saudara yang belum ikhlas. Muncullah lagi gitu kan, sampai malam bertahan. Terus ribut keluarga ribut. Gue bilang udah, ini kalau emang masih pada nggak mau ikhlas ya udah urus dah tuh kan, soalnya kayak gimana kan ini yang jalanin gue ya, yang jalanin kan keluarga gue yang tahu nyokap gue sesakit apa, gue yang tahu dia gimana gitu kan, gue yang nemenin. Gue bilang udah, kalau emang ternyata nyokap gue memilih untuk pergi ke sana untuk tenang, kenapa kita malah maksain dia buat kesini
maksain dia buat hidup tersiksa kayak gini. Gue bilang udah ikhlasin. Sampai akhirnya ya udah. Saat itu malam itu gue bilang keluarga gue maafin kesalahan mama segala macem. Akhirnya keluarga mutusin ya udah ikhlas. Keluarga besar menghargai keputusan gue. Gue sama adek gue tidur di sana. Sekitar subuh tiba-tiba saturasi dan BPM turun parah. Panggil dokter. Nah kali ini yang beda, gue memutuskan untuk kalau emang nyokap gue dipanggil, udah nggak usah pakai paksa-paksaan pacu jantung di pacu manual lah. Udah nggak usah siksa dia lagi dok. Dan malam itu sebelum nyokap meninggal emang gue udah di konsultasi banyak sih sama dokternya, kayak curhat. Dokternya bilang keputusan apapun yang kamu ambil pasti keluarga besar bakal ada pro dan ada kontra. Yang penting sekarang hidup kamu sama adik kamu yang jalanin. Pilihan apapun itu, ya itu harus berdasarkan pilihan kita berdua. Nggak, akhirnya ya udah, nggak usah dipaksa lagi. Nyokap gue pergi jam 6.05 pagi tanggal 9 Mei. Sebenarnya pas siang tuh udah sempet turun, gue udah nangis banget. Udah deh, udah gak kebayang deh selama nyokap sakit tuh nangis tuh udah kayak apa, udah kayak segala deh. Udah gue sebutin kayak, nih tunggu sampai Tony ulang tahun, tunggu sampai Tony nikah, tungguin sampai Ade nikah, mami jangan pergi gini-gini. Itu udah deh tiap hari udah kayak selalu kayak gitu ya. Sampai hari itu ya udah, mungkin memang ini jalan yang terbaik. Ya seperti biasa gue melanjutkan lagi prosesnya, dibantu banget juga sih sama keluarga besar gitu kan, cuman ya gue juga tetap harus ada gitu kan dalam setiap proses ke rumah duka, pemakaman. Karena COVID waktu itu jadi kita ke rumah duka tuh sebenarnya buat peristirahatan aja gitu kan, daripada di kamar mayat rumah sakit itu kan harus keluar sekitar jam berapa gitu. Jadi kita bawa ke rumah duka sebelum nanti dimakamkan di pemakaman keluarga gue yang ada di Bogor. Nah jadi kita bawa ke rumah duka tuh selama 1 malam. Dan memang gak ada yang jenguk juga sih, kecuali keluarga-keluarga deket banget itu juga. Jadi kita memutuskan semalam aja di rumah duka ya kan. Maksudnya juga di sana kayak gitu sih, karena lagi limited banget kan aksesnya karena PSBB ini. Sebenarnya peraturan sih masih boleh buat kasus yang seperti ini, cuman ya alangkah baiknya kita percepat aja segala prosesnya. Dari karena nyokap gue masih konghucu juga, segala kegiatan-kegiatannya ya pokoknya dihabisin deh malam itu. Paginya kita makamkan. Bokap gue ini saat meninggal memang kuburan ini yang yang besar gitu, jadi nanti nyokap sama bokap tuh satu liang nggak ya, beda liang cuman sebelahan, cuman satu kuburan. Gimana jelasinnya, pokoknya kayak Habibie Ainun gitu deh. Jadi udah ada gitu, tinggal digali. Saat itu gue udah nggak bisa nangis sih, kayak banyak banget yang harus gue urusin. Sampai gue cuman ngabarin ke temen yang deket gitu, terus dukungan banyak banget dari kalian, dari teman-teman, dari rekan-rekan kerja semua, ngasih santunan, ngasih bantuan, ngasih support. Yang jujur gue bingung banget sumpah balesinnya, kayak yang notif tuh bisa 2000 ucapan semua, reply story bisa 2000, itu kalian semua yang reply. Mohon maaf banget gue gak mungkin sempet balesin itu semua, cuman I really appreciate dukungan kalian. Jujur dari hari itu sampai kemarin, sampai nyokap gue dikubur, gue hectic banget. Gue udah kayak telepon tuh satu HP ini nih bisa ada 3 telepon yang gue oper-operan gitu, saking buat ngurusin pemakaman, ngurusin ini, ada yang ngucapin ini juga dari orang ini. Jadi udah gue nggak mau pusingin lagi buat buka sosmed. Sampai nyokap gue dikubur baru gue mulai buka sosmed dan balesin beberapa dari temen, dari kerabat gitu. Jujur karena kesibukan itu gue nggak tahu ya gue ngerasain apa. Yang gue rasain gue sibuk, gue masih punya banyak keluarga besar yang sayang sama gue punya temen-temen yang sayang. Gue juga udah tenang, nyokap gue udah nggak sakit lagi. Ya udah, gue tinggal lanjutin. Sekarang sih paling mulai muncul lagi ya kekhawatiran yang kayak lebih kekhawatirin adik sih, kan adik tuh masih
belia, masih di umur dimana dia harus mencari jati dirinya. Ya gue pasti akan berusaha sekuat tenaga menggantikan sosok orang tuanya, cuman gue nggak tahu lah ya apakah kapasitas gue seorang kakak bisa memenuhi kebutuhan dia. Waktu itu selesai kubur nyokap, pulang dari pemakaman, langsung beres-beres rumah. Pokoknya sebenarnya gue tuh sering banget belakangnya tuh gue cari kesibukan aja gitu supaya nggak kepikiran yang aneh-aneh, supaya nggak bengong-bengong, supaya nggak, ya supaya ada distraction lah ya buat masalah yang gue hadapi sekarang.